peternakan di Tanah Cari. Alhamdulillah, yang tadinya Tanah Cari itu kurang produktif, dengan adanya peternakan di Tanah Cari, alhamdulillah saat ini lebih produktif. Desa Ciparean merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 425.734,78 hektare. Geomorfologi desa ini perbukitan dan lembah yang berada di kaki Gunung Haruman, menjadikan Desa Ciparean sebagai tempat yang sangat strategis untuk berkembangnya industri pertanian dan peternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Ciparean mendorong para petani kebun dan petani ternak guna meningkatkan taraf hidup serta menjalin kesinambungan antara petani ternak dan petani kebun yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka dengan ini saya selaku pemangku kebijakan di Desa Ciparean memfasilitasi sebagian lahan cari digunakan untuk aktivitas para petani ternak dan petani kebun. Rencana kedepannya tanah cari seluas kurang lebih 14 hektar akan kami jadikan sentral agrobisnis pusat penghasilan daging dan penghasilan pertanian di Kecamatan Cibiuk. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang madani, repeh rapih, kerta raharja, berdaya di segala bidang demi terwujudnya Desa Ciparean yang kuat, maju, dan mandiri. Melihat potensi alam yang menunjang dan masih tingginya angka pengangguran di Desa Ciparean pada tahun 2018 sebelum musyawarah desa, pemerintah desa melalui kepala dusun dan tokoh melakukan penggalian potensi yang hasilnya mengembangkan ternak domba yang berdasarkan kepada tingginya minat masyarakat untuk beternak domba dan adanya lahan carik desa yang kurang produktif. Oleh karena itu, program ini diusulkan di dalam musyawarah dusun dan disepakati untuk diajukan pada musyawarah desa. Pada musyawarah desa pada tahun 2018, usulan tersebut disepakati untuk dimasukkan ke dalam APBD tahun 2019. Pada tahun 2019, pada pencairan dana desa tahap pertama, program ini mulai direalisasikan dengan pembelian indukan domba sebanyak 15 ekor
dari total rencana awal 25 ekor dan 10 ekor. Sisanya menyusul pada pencairan dana desa tahap ketiga dengan total anggaran untuk pelatihan peningkatan produksi ternak domba sebesar Rp76.635.000. Dengan adanya program ini, kelompok ternak Haruman Desa Ciparean bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sekaligus menurunkan angka pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Himat, Sekretaris Desa Ciparean. Saya selaku penggagas dalam hal peternakan. Saya mempunyai ide melihat daripada potensi pakan, cadangan pakan untuk ternak sangat banyak, khususnya di wilayah Desa Ciparean. Maka kami tercengang ada gagasan dan ide untuk membuat satu kelompok ternak, yang mana kami merekrut para peternak lokal. Kami rekrut membuat satu kelompok ternak, yaitu kelompok Haruman. Alhamdulillah kelompok terbentuk. Nah, setelah itu kami membuat satu musyawarah melalui musyawarah dusun. Lalu setelah musyawarah dusun ada kesepakatan, kami bawa ke musyawarah desa, Musdes. Alhamdulillah dari Musdes dibawa ke Musrembang dan muncul di APBDeskan. Nah, setelah di APBDeskan, melalui persetujuan dari pimpinan atau kepala desa Ciparean, alhamdulillah sekarang melalui program pemberdayaan ternak, alhamdulillah sampai saat ini berjalan dan alhamdulillah bisa mendongkrak ekonomi para petani ternak khususnya, dan ada kesinambungan dengan para petani kebun. Para petani kebun alhamdulillah juga merasa terbantu dengan adanya para petani ternak di wilayah lahan sari, sehingga untuk pupuk kandang para petani ternak tidak usah jauh-jauh ke luar daerah atau ke membeli ke yang lain, difasilitasi oleh para peternak domba, sehingga dipandangnya itu saling menunjang, saling membantu. Dengan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, para peternak lebih terkoordinir dan terarah sehingga peternakan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini berdampak langsung kepada produktivitas peternakan dan kesejahteraan para pengelolanya. Gaduh sabaraha puluh domba sadayana? 17. Sadayana mah 17, anakna pangten aya 3, janten 20. Aya ngabantosna teu kana perekonomian ku ngukut domba ya, Bu? Aya. Biasa pamica sok sabaraha? Mical teh da neme kamari teh besa Jagung. Mical teh 2. Pengawas sabaraha? 3,5. Terus salami ieu anu di payunan gitu dina ngukut domba naon ya anu paling nyanu janten masalah gitu dina masalah jukut kok pami ayeuna mah nuju sesah kan jukut. Tapi paminuju sesah ke biasana naon we dipasian itu dang-daunan, ngadamel dang-daunan ku herbal gitu Bapak mah. Teu we jukut we. Sampe. Program ini juga telah berhasil memanfaatkan lahan carik desa yang selama ini dinilai kurang produktif menjadi lebih produktif.
Dengan program ini, pemerintah Desa Ciparuan bisa meningkatkan kesejahteraan warganya serta mampu mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada secara maksimal dan terencana sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai masukan dari masyarakat, khususnya penerima manfaat selaku pelajar, alhamdulillah bisa membantu dan juga dirasakan begitu banyak manfaatnya. Majasari adalah desa paling utara di Kecamatan Cibiuk yang berbatasan sebelah utara Kecamatan Limbangan, selatan Desa Cibiuk, Kaler, barat Desa Lingkung Pasir, dan sebelah timur Kecamatan Cibatu dengan luas wilayah 449.675.000 hektare. Desa Majasari terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk 8.186 jiwa yang tersebar di 13 RW, di mana sebagian wilayahnya berada di daerah perkotaan karena dilintasi jalan raya utama kabupaten sehingga akses internet sangat mudah didapatkan. Sementara sebagian besar wilayah lainnya berada di pelosok yang menyebabkan sulitnya akses internet sehingga informasi tidak merata. Di era digital seperti sekarang, akses untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan sudah sangat mudah dengan adanya internet. Sangatlah ironi jika suatu daerah masih sulit mengakses internet karena faktor ketidakmerataan infrastruktur. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah Desa Majasari berinovasi membuat pojok Wi-Fi di pelosok desa, tepatnya di Dusun 2 Kampung Cuareng RW 12. Dengan membangun tower penangkap signal yang didanai oleh dana desa dan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan TPK. Untuk memudahkan warga yang wilayahnya tidak terjangkau oleh jaringan internet mendapatkan akses informasi dan wawasan serta ilmu pengetahuan dari dunia maya. Gagasan ini berawal dari musyawarah Dusun 2 dan diajukan pada saat musyawarah desa tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Desa Majasari telah merealisasikan program hasil Musrembang tahun 2018 yaitu membangun pojok Wi-Fi. Pojok Wi-Fi ini merupakan realisasi dari kebutuhan warga yang akan membutuhkan akses internet yang diusulkan melalui Musrembang tahun 2018 dan punya tujuan dengan membangunnya pojok Wi-Fi ini. Kami berharap informasi bisa lebih merata dan cepat sampai kepada seluruh warga masyarakat Desa Majasari. Selain itu, pojok Wi-Fi ini untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan RW yang ada di pelosok Desa Majasari. Demikian inovasi desa diantaranya melalui pojok Wi-Fi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan ini disambut baik oleh pemerintah desa yang akhirnya menjadi usulan dalam RKPD serta dituangkan dalam APBD tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekretaris Desa di Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Menyikapi tentang hal program dana desa yang masuk ke desa kami
di tahun anggaran 2019 dari mulai penyusunan RKPDes hingga akhirnya terbentuk sebuah dokumen APBDes. Salah satu kesepakatan yang ada mengadakan internet desa atau pojok WiFi. Dengan latar belakang internet desa ini supaya dengan tujuan pertama menyeratakan atau menyebarluaskan media informasi kepada publik khususnya di wilayah Desa Majasari untuk bisa menikmati akses internet secara menyeluruh. Kedua, kami melihat wilayah teritorial Desa Majasari itu kalau berbicara secara GSM atau provider yang ada, tidak semua provider mampu untuk menghasilkan jaringan internet yang stabil. Khususnya ada di wilayah Dusun 2 yang ada di Kampung Ciwareng, Cilolohan, Cangkuang, dan Koang. Nah, kami menargetkan pengadaan internet desa ini membidik ke pelosok supaya paling tidak akses internet bisa diterima, dimanfaatkan oleh masyarakat. Latar belakang kenapa kami memilih untuk lebih diprioritaskan ke Dusun 2, itu dasarnya banyaknya anak-anak sekolah yang dengan adanya internet desa bisa menunjang atas dasar pendidikan yang ada. Dalam hal itu, alhamdulillah setelah internet desa melalui anggaran dana desa berjalan di desa kami, alhamdulillah dari berbagai masukan dari masyarakat khususnya penerima manfaat selaku pelajar, alhamdulillah bisa membantu dan juga dirasakan begitu banyak manfaatnya. Namun ada berbagai kendala, baik itu kendala secara finansial maupun kendala secara teritorial atau wilayah. Untuk itu kami berharap mudah-mudahan untuk tahun berikutnya kami bisa mengembangkan internet desa ini supaya betul-betul ke semua pelosok yang ada di pelosok-pelosok wilayah Desa Majasari bisa betul-betul merasakan secara menyeluruh. Nah, untuk saat ini kami hanya bisa untuk berbagai titik, ada beberapa titik yang bisa kami akses. Ini terkendala dengan permodalan yang ada. Mungkin sepintas seperti itu apa yang menjadi latar belakang atau tujuan kami mengadakan internet desa, kemudian adanya pojok WiFi. Dasarnya tadi untuk penyerataan informasi yang diterima oleh masyarakat. Kedua, supaya menunjang sarana prasarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Majasari. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada Desa Majasari berupa program dana desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Ciwareng adalah wilayah pemukiman di tengah perkebunan yang berjarak sekitar 2 km dari jalan raya kabupaten dengan jarak tempuh sekitar 30 menit jika berjalan kaki, mengingat daerah tersebut berada di daerah perbukitan sehingga jaringan internet sangat sulit didapatkan sekalipun menggunakan operator milik BUMN. Dengan adanya program ini, kini warga Dusun 2 khususnya Kampung Ciwareng dapat mengakses internet sehingga penyebaran informasi jadi lebih merata serta pengetahuan dan wawasan warga bertambah tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengakses internet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulu sebelum ada pojok WiFi kami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah yang memerlukan jaringan internet. Mengingat kampung kami tidak terjangkau jaringan internet, jangankan internet, jaringan GSM pun sangat buruk. Sehingga untuk mengerjakan tugas kami harus ke Telkom Limbangan yang jaraknya 4 km dari kampung kami. Dengan adanya pojok WiFi, hal tersebut tidak terulang lagi. Dengan pojok WiFi ini, pengerjaan tugas lebih maksimal dan fokus karena dekat dengan rumah. Alhamdulillah dengan adanya pojok WiFi ini masyarakat setempat khususnya anak-anak SMA yang ingin mengerjakan tugas sekolahnya mungkin yang dulunya terkendala dengan
terkendala dengan internet, yang berhubungan dengan internet, harus datang ke warnet atau tempat komputer. Mungkin sekarang dengan adanya pojok wifi ini, yang tadinya harus datang ke internet, ke warnet yang lumayan jauh, sekarang sudah bisa diakses di tempat di sini, di pojok wifi ini. Program ini tidak akan berhenti sampai di sini, namun akan dilakukan pengembangan secara teknis seperti kecepatan dan kestabilan jaringan, serta perluasan ke wilayah lainnya yang belum memiliki akses internet. Pemerintah desa pun akan melakukan pengawasan terhadap pengguna Wi-Fi, terutama anak-anak dan remaja, agar menggunakan fasilitas ini dengan bijak dan semestinya. Tujuan dari Rumah Seni dan Paguyuban dari Desa Lingkung Pasir ini untuk mengakomodir, untuk menjalin silaturahmi, dan untuk memfasilitasi masyarakat Desa Lingkung Pasir, khususnya para generasi muda, para anak-anak bangsa yang ada di Desa Lingkung Pasir, para putra daerah yang ada di Desa Lingkung Pasir, supaya bisa mengembangkan potensi pencaksilat yang menjadi keunggulan dari atau ciri dari budaya Sunda di Desa Lingkung Pasir. Lingkung Pasir adalah nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan letak geografis berada di wilayah utara Garut yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Luas wilayahnya 509.127 hektar, terbagi ke dalam 3 dusun, 34 RT, dan 12 RW. Jumlah penduduknya 6.891 jiwa. Selain potensi alam, Desa Lingkung Pasir juga memiliki potensi di bidang kesenian dan budaya, diantaranya pencaksilat dan calung. Untuk menjaga kelestarian, maka pemerintah desa melalui Musdes menyepakati untuk mendirikan rumah seni dan budaya dengan harapan bisa menarik minat generasi muda untuk mempelajari kesenian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Ridwan, Sekretaris Desa Lingkung Pasir. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berhadapan dengan saudara-saudara sekalian untuk menelusuri dari rumah seni Desa Lingkung Pasir. Di Desa Lingkung Pasir ini ada rumah seni yang di dalamnya ada paguyuban pencaksilat se-Desa Lingkung Pasir. Ada 3 paguyuban, ada 3 paguron pencaksilat yang ada di Desa Lingkung Pasir ini. Pemerintah desa menggagas, kami menggagas untuk mengadakan rumah seni, menjadikan satu naungan paguyuban di Desa Lingkung Pasir. Di tahun 2017, alhamdulillah kami sudah melaksanakan pelatihan pencaksilat Desa Lingkung Pasir, juga pengadaan alat untuk kegiatan pencaksilat. Nah, tujuan dari rumah seni dan paguyuban dari Desa Lingkung Pasir ini untuk mengakomodir, untuk menjalin silaturahmi, dan untuk memfasilitasi masyarakat Desa Lingkung Pasir, khususnya para generasi muda, para anak-anak bangsa yang ada di Desa Lingkung Pasir, para putra daerah yang ada di Desa Lingkung Pasir, supaya bisa mengembangkan potensi pencaksilat yang menjadi keunggulan dari atau ciri dari budaya Sunda di Desa Lingkung Pasir.
Nah, harapan ke depan semoga rumah seni Desa Lingkung Pasir yang ternaungi dalam paguyuban pencaksilat Desa Lingkung Pasir ini ke depan bisa lebih manfaat lagi, bisa lebih maksimal lagi, dan bisa berkontribusi kepada wabil khusus di masyarakat Desa Lingkung Pasir. Nah, untuk anggaran rumah seni Desa Lingkung Pasir atau paguron pencaksilat Desa Lingkung Pasir ini didanai dengan dana desa. Di tahun 2017 kita sudah melaksanakan kegiatan yang sudah didanai oleh dana desa, yaitu pelatihan paguron pencaksilat Desa Lingkung Pasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi latar belakangnya adalah menurunnya minat masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mempelajari seni dan budaya, serta untuk mengembangkan kesenian tradisional agar memiliki daya tarik bagi kaum milenial dan membangkitkan kreativitas dalam mengembangkan kesenian dan budaya tradisional agar mampu bersaing dengan hiburan modern. Memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, tentang luhurnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional. Dan yang paling penting adalah untuk melestarikan kesenian dan budaya daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring wasta dedi dina denget ieu minangka pupuhu di Padepokan Gagak Lumayung, terutama atuh nu aya di Lingkung Pasir. Oge amanat ka murangkali generasi penerus khususna Lingkung Pasir atau umumna sa Jawa Barat, oge anu aya di Garut. Urang memulai ieu kasenian budaya kula nepikeun ka tumpur cek paripaosna jati eleku junti. Sakitu disimpuling pupejeh ka generasi ulah duika hilap karena budayana lebihna cekat lagi. Maka dari itu, pemerintah desa beserta pelaku seni berinovasi untuk mendirikan rumah seni dan budaya sebagai upaya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya agar memiliki daya tarik dan minat bagi kaum milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku sebangsa setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya selaku, perkenalkan nama saya Robi Asmara selaku Kepala Desa di Desa Lingkung Pasir, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut. Dalam hal ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait keberadaan seni bela diri pencaksilat yang dijadikan capturing untuk Desa Lingkung Pasir. Yang pertama, sedikit gambaran latar belakang terbentuknya rumah seni yang diisi oleh paguyuban pencaksilat Gagak Lumayung Desa Lingkung Pasir, yaitu dilatar belakangi karena memang sudah warisan dari tokoh-tokoh terdahulu terkait seni bela diri pencaksilat di Desa Lingkung Pasir yang begitu sudah melegenda. Salah satu pilihan atau salah satu budaya yang memang layak dilestarikan. Dari tahun ke tahun selalu berjalan dan banyaknya paguron-paguron yang bersebaran di beberapa wilayah Desa Lingkung Pasir. Berdasarkan hal itu, berdasarkan latar belakang tadi, akhirnya melalui tahapan musyawarah penetapan penganggaran di tahun anggaran 2017 berdasarkan usulan dari para pelaku seni itu sendiri, mengusulkan harus segera dibentuknya paguyuban seni pencaksilat Gagak Lumayung Desa Lingkung Pasir untuk mengakomodir pelaku-pelaku atau paguron-paguron yang ada yang tersebar di wilayah Desa Lingkung Pasir. Nah, setelah terbentuk paguyuban seni pencaksilat di penetapan
tahun anggaran 2017 itu pun kami mendapatkan amanat untuk mengakomodir atau menetapkan anggaran untuk keberpihakan kepada para pelaku seni itu sendiri, yaitu dengan usulan pengadaan fasilitas atau pengadaan alat seni, diantaranya ada beberapa penunjang alat ya, gendang dan kelengkapannya. Mungkin itu yang kami bisa jelaskan di dalam capsuling ini. Nah, setelah pelaksanaan pengadaan barang atau kelengkapan alat penunjang pelaku seni itu sendiri, harapan ke depan, kebetulan Desa Lingkung Pasir sendiri sekarang sudah memiliki gedung seni atau gedung serbaguna yang bisa lakukan atau bisa dipraktekkan untuk mengumpul atau terkumpulnya para pelaku seni, bersilaturahim dan meningkatkan kapasitas di bidang kesenian bela diri terutama di pencaksilat. Harapan ke depan berharap dengan adanya fasilitas yang sudah tersedia, wabil khusus untuk paguyuban pencaksilat atau paguyuban bela diri pencaksilat Gagak Lumayung bisa lebih berkembang, lebih maju secara kualitas dan kuantitas, mampu menjaga atau membudayakan, melestarikan budaya seni pencaksilat di Desa Lingkung Pasir. Itu mungkin sedikit atau sekilas gambaran terkait latar belakang harapan terbentuknya paguyuban pencaksilat Gagak Lumayung di Desa Lingkung Pasir. Sekian informasi dari saya selaku Kepala Desa di Desa Lingkung Pasir. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2016, pemerintah desa membentuk Paguyuban Seni Desa. Lalu pada tahun yang sama, Paguyuban mengusulkan pelatihan peningkatan SDM pelaku seni dalam musyawarah desa yang disepakati masuk ke dalam RKPDes dan APBDes untuk pelaksanaan tahun 2017. Pada tahun 2017 sudah dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM pelaku seni dan juga pembelian 1 set alat pencaksilat, dan pada tahun 2019 sudah ada rumah seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring atas nama Ketua Paguyuban Paguran Pencaksilat Gagak Lumayung Desa Lingkung Pasir memperkenalkan ku ayana rumah seni nu aya di Desa Lingkung Pasir. Manfaatna rumah seni nu aya di Desa Lingkung Pasir tiasa ajalin silaturahmi di antara paguran anu aya di Desa Lingkung Pasir, khususnya umumna nu aya di Kecamatan Cibiuk. Amin. Sareng mungkin mendapat perhatosanana ti instansi dinas terkait khususnya nu aya di Kabupaten Garut. Mugia ada sing aya ka perhatosanana ka paguran-paguran anu aya di Desa Lingkung Pasir. Dengan adanya rumah seni dan budaya bisa meningkatkan minat anak-anak usia sekolah untuk belajar seni, terutama pencaksilat, dan tentunya melestarikan warisan turun-temurun seni pencaksilat yang hampir termakan oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaya Lasari, anggota dari Paguyuban Gagak Lumayung. Alasan saya ikutan organisasi ini karena saya ingin jago bela diri dan ikut serta silaturahmi dengan yang lain dan menambah wawasan. Cita-cita saya menjadi seorang atlet nasional silat. Dengan sering diadakannya latihan gabungan antar semua paguyuban yang ada di Desa Lingkung Pasir, membuat tali silaturahmi antar pecinta dan pelaku seni semakin erat dan siap membuat seni ini tetap lestari. Dengan program ini, pemerintah desa dapat mengembangkan kesenian dan terus melestarikan kesenian dan budaya daerah dan juga kesejahteraan masyarakat dan khususnya para pelaku seni. Gagak Lumayung, ilmu sendiri, bukti. Lingkung Pasir, maju. Paguyuban Pencaksilat, oke. Lingkung Pasir, maju. Paguyuban Pencaksilat, oke.